Shalom, selamat pagi, bertemu kembali dalam program Gemar Online Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Renungan pagi ini saya ambil dalam pembacaan rutin kita dalam Injil Markus pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama. Markus pasal 12 ayat 1 dan 2. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima dari hasil kebun itu dari mereka. Dalam pembacaan hari ini, Tuhan mengajarkan murid-muridnya melalui sebuah perumpamaan. Ada seseorang yang memulai mempunyai kebun dan memulai untuk berkebun anggur. Seseorang ini mempersiapkan segala sesuatunya. Tempat pemerasan anggur, menara jaga. Kemudian pemilik kebun ini menyerahkan pengelolaan kebun ini kepada orang untuk mengerjakannya. Saya sangat terberkati dan mengingatkan saya secara pribadi untuk menjadi selalu waspada dan menjadi perhatian kita bersama untuk selalu mengingat-ingat akan kasih Tuhan. Pemilik kebun anggur ini adalah Bapak kita. Dan Bapak kita sebagai pemilik kebun anggur itu menyerahkan ladangnya kepada seseorang, kepada orang-orang penggarapnya. Begitu juga Bapak kita. Tuhan sebagai pemilik kebun anggur itu telah memilih kita. Kita yang awalnya bukan siapa-siapa. Kita bukan umat pilihan Tuhan. Tapi Tuhan memilih mengangkat kita. Kita yang orang asing dijadikan oleh Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Tuhan memilih kita, mengangkat kita menjadi anaknya, menjadi umatnya yang dilibatkan dalam proyek kerajaan surga. Dalam hari ini memilih pengerja untuk mengerjakan kebun anggur ini, menyerahkan kepada kita ladang anggur ini untuk kita kerjakan. Tuhan memilih kita untuk kita ikut masuk dalam bagian proyek kerajaan surga. Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang orang asing, tapi Tuhan jadikan warga kerajaan surga. Terlebih itu, Tuhan jadikan kita
anak-anak kesayangan Tuhan. Sungguh luar biasa kasih Tuhan untuk kita, anak-anaknya. Sebagai ucapan syukur kita atas pilihan Tuhan atas hidup kita, kita menerima dan masuk dalam proyek Tuhan, dalam proyek kerajaan surga. Kita dijadikan pengerja-pengerja dalam proyek kerajaan surga, dalam kebun anggurnya. Kita sudah mengawali langkah kita masuk dalam proyeknya Tuhan Yesus, proyeknya Bapa di surga. Dengan semangat, dengan kasih yang berapi-api, semangat yang berkobar-kobar. Jika kita boleh merenungkan awal dari kita kita mulai masuk dalam proyek Tuhan, mulai kita bersama-sama mau ikut ambil keputusan untuk aku mau melayani. Karena Tuhan sendiri yang sudah mengangkat aku. Karena Tuhan sendiri yang sudah memilih aku untuk masuk dalam proyek pelayanan ini. Kita dengan semangat, kita dengan berapi-api, kita dengan komitmen, kita dengan kesungguhan hati. Kita yang sudah berkomitmen mau ikut masuk dalam pelayanan ini. Dan kita tahu dari kelanjutan cerita ini, di mana pengerja itu membunuh setiap utusan dari pemilik kebun anggur itu yang diutus untuk menerima hasil dari panen kebun anggurnya. Apa yang dikerjakan pengerja-pengerja itu? Dia ingin menguasai kebun anggur itu sendiri. Dia tidak menghiraukan pemilik dari kebun anggur ini. Bahkan utusannya semua dibunuh. Tidak terluput anaknya. Dia juga bunuh dengan maksud supaya dia menguasai dari kebun anggur ini. Kita sebagai pengerja Tuhan, kita dengan roh kita melangkah masuk dalam pelayanan sebagai ucapan syukur kita pada Tuhan bahwa Tuhan sudah memilih mengangkat kita, menebus kita, dijadikannya kita anak kesayangannya. Janganlah kita mengambil keputusan yang salah untuk meninggalkan kasih karunia Tuhan yang sudah kita nikmati. Banyak persoalan di depan, banyak benturan yang ada di depan. Tidak mudah kita menyelesaikan, menghadapinya. Tapi satu hal yang kita boleh lihat, bagaimana kita sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan memilih kita. Di mana kita berada sekarang, apa yang kita pegang pelayanan sekarang adalah pemilihan Tuhan atas hidup kita. Janganlah kita meninggalkan pelayanan. Janganlah kita meninggalkan kasih karunia Tuhan. Biarlah kita duduk di bawah kaki Tuhan, memohon Tuhan untuk hikmat buat kita, untuk menyelesaikan semua pergumulan yang kita hadapi dengan hikmat yang dari Tuhan, dengan pertolongan yang dari Tuhan, tanpa meninggalkan tugas pelayanan kita, pengiringan kita akan Tuhan. Mari kita buka satu
dalam Galatia 3 ayat 3. Galatia 3 ayat 3 begini bunyi firman Tuhan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Kita sudah melangkah, mengambil keputusan untuk masuk lebih dalam pelayanan, dalam pengiringan kita, untuk mendekatkan lebih dekat, lebih akrab lagi dengan Tuhan. Kita memulai dengan roh. Jangan sampai kita meninggalkan kasih karunia Tuhan yang sudah berlaku atas kehidupan kita. Pemilihan Tuhan atas kehidupan kita. Dijadikannya kita anak-anak kesayangan Tuhan. Ialah kita menyelesaikan pelayanan ini sampai akhir Tuhan memanggil kita. Kita selesaikan tugas kita, bukan kita meninggalkan tugas kita di tengah jalan. Jangan kita mengakhirnya dengan daging, dengan kedagingan. Apa aja itu kedagingan? Mari kita baca dalam Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jauh dari, jangan sampai kita meninggalkan di tengah jalan pengiringan kita. Biarlah kita selesaikan tugas pengiringan kita sampai akhir Tuhan memanggil kita, dan kita akan bersama-sama Bapa di surga, dalam kerajaannya yang kekal, dalam perjamuan pesta anak domba Allah, bersama-sama Yesus di surga. Ya, ini menjadi perenungan kita, menjadi awas-awasan buat kita. Biarlah kita di tengah segala pergumulan kita tetap fokus bahwa kita adalah pengerja dari kebun anggur yang telah memilih kita. Kita fokus pada pemilik kebun anggur. Dan untuk menghadapi pergumulan itu, biarlah Tuhan, kita serahkan tangan Tuhan. Tuhan mohon hikmat dan kekuatan. Kita mohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan, supaya kita bisa menghadapinya. Terima kasih. Semoga renungan hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu buat kami sampai hari ini. Sampai detik ini Tuhan, kami masih boleh berada dalam lingkaran kasih karunia-Mu, dalam proyek kerajaan surga-Mu. Ajar kami Tuhan selalu fokus akan pribadi-Mu, fokus akan pertumbuhan rohani kami sendiri. Biarlah kami berkembang, bertumbuh, dan semakin dekat dengan Engkau, menjadi pribadi yang berkenan dan mempunyai karakter serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan perjalanan kehidupan dan tugas dan kegiatan kami hari ini dari pagi, siang, hingga malam nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Allah yang kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.